Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sani Saputra. Hari ini saya akan menjelaskan untuk presentasi mata kuliah metodologi penelitian teknologi dan informasi dari kelas Pak Ucup. Nah, yang pertama saya akan berbicara tentang topik penelitian. Untuk diketahui bahwa topik ini saya ambil dari suatu jurnal. Di akhir presentasi akan saya jelaskan dari mana jurnalnya diambil, siapa penulisnya, dan apa saja judulnya. Nah, topik penelitian di sini karena saya jurusan adalah teknik informatika, sehingga topiknya tidak jauh daripada isu-isu yang berkembang, teknologi yang berkembang di teknik informatika itu sendiri. Pertama, topik penelitian ini berbicara tentang optimisasi atau optimasi sistem penyimpanan data di cloud. Jadi bagaimana kita menyimpan pada data di suatu cloud. Ini disebut dengan topik penelitian pada suatu sistem seperti ini. Nah, di sini akan banyak berbicara bagaimana menggunakan teknik kompresi data atau compression. Setelah itu deduplikasi dan tier storage. Ini adalah tiga cara dalam melakukan kompresi data sehingga bisa disimpan di cloud sendiri. Dan yang pasti berbasis hybrid cloud. Nah, masalah sistemnya di sini, mengapa penelitian atau topik penelitian ini penting untuk kita ketahui. Pertama, kita mau melihat apakah penggunaan storage cloud itu efisien atau tidak. Nah, di sini penting untuk kita ketahui sehingga kita dapat mengetahui bahwa ternyata penggunaan storage cloud itu tidak terlalu efisien, sehingga itulah adalah masalah penelitian pada topik di sini. Selanjutnya adalah banyaknya data duplikat. Ini menjadi permasalahan lainnya. Banyak data itu yang memiliki dua record, sehingga harus kita tuntaskan, harus kita selesaikan. Banyak banget data duplikat. Selanjutnya juga biaya penyimpanan sangat tinggi. Nah, biaya penyimpanan di cloud itu sangat tinggi, maka ini harus bagaimana caranya kita tekan. Dan yang terakhir ada performa, akses datanya sangat menurun karena untuk proses recall data dari cloud ini ternyata lama. Jaringan internet jelek, sistemnya jelek, kadang SQL-nya juga bermasalah. Itu ada permasalahan pada sistem. Nah, metode yang diusulkan pada penelitian ini pertama adalah untuk menjawab permasalahan tadi. Metodenya pertama kita menggunakan disebut dengan data compression atau pengkompresi data, sehingga data itu dikompresi menjadi lebih kecil ukurannya sehingga bisa menjadi lebih efisien. Selanjutnya adalah deduplikasi atau deduplication, yaitu kita membuang atau meremove atau mendelete data-data yang duplikasi tadi sehingga hanya ada data satu yang konsisten, yang integritasnya dapat dipertanggungjawabkan pada data tersebut. Nah, yang ketiga yaitu tier storage, dan yang keempat adalah hybrid cloud. Ini adalah dua sistem untuk memanfaatkan bagaimana efisiensi suatu storage cloud itu. Yang terakhir adalah automation dan machine learning. Nah, mengapa ini penting? Teknologi machine learning dan automation ini dapat membantu kita mengefisienkan proses recall dan juga pemanggilan data, sehingga beban dari data di storage cloud itu dapat menurun, lebih efisien. Itu adalah metode yang diusulkan pada permasalahan pada sistem storage cloud ini. Selanjutnya, apa sih capaian di luar sistem yang ada saat ini yang diharapkan terhadap penelitian ini? Nah, pertama itu yang diharapkan yang pasti adalah efisiensi storage meningkat sehingga lebih produktif. Kedua tadi, karena tidak efisien kan biaya sangat tinggi, sehingga diharapkan biayanya itu akan berkurang. Biaya operasional berkurang. Dan ketiga, performa meningkat, itu sudah pasti diharapkan. Jadi performa meningkat tapi biayanya berkurang. Itu yang diharapkan atau outcome atau capaian dari penelitian ini. Dan sistemnya scalable dan aman. Apa itu scalable? Jadi sistem ini bisa dikembangkan dalam skala yang lebih besar. Misal penggunaan dalam big data. Jadi sistem cloud storage digabungkan dengan big data. Ini menjadi aman, tapi menjadi hal penting soal keamanan. Nah, ini adalah capaian yang diinginkan terhadap pada penelitian ini. Selanjutnya, urgensi masalahnya di sini pertama, pertumbuhan data itu sangat cepat. Setiap hari kita menggunakan data, ada data
katakanlah data yang gunakan untuk smartphone, kita berjalan kaki pakai smartwatch, itu ada datanya juga. Setelah itu data cuaca yang setiap hari digunakan oleh pemerintah pada menggunakan sensor-sensor, itu semua data. Dan data itu harus disimpan dan diolah di mana? Di cloud storage. Nah, disinilah permasalahannya. Pertumbuhan data sangat cepat, tapi di sisi lain tadi permasalahan kita punya biaya sangat tinggi. Ya kan? Biaya sangat tinggi itu membuat kita harus berinovasi bagaimana caranya biaya itu sangat rendah. Yang ketiga adalah tanpa optimasi terjadinya pemborosan resource. Tadi sekali lagi, kalau nggak ada optimasi, penggunaan listriknya, penggunaan storage-nya itu sangat-sangat besar. Sehingga ini adalah permasalahan yang harus kita selesaikan pada persoalan storage cloud ini. Nah, potensi dan prospek pada sistem ini paling tidak ada 3 hal yang ditemukan. Pertama, yang diusulkan juga, pertama, cloud semakin banyak digunakan, itu pasti karena tren penggunaan sistem di cloud itu sudah sangat-sangat masif saat ini. Kita bisa tahu bagaimana hampir semua sistem sekarang pindah ke cloud karena untuk bisa diakses di seluruh dunia secara global. Kedua, mendukung big data, seperti saya sudah sampaikan, mendukung big data dan AI atau artificial intelligence. Dua hal ini dapat menggunakan data itu sebagai data training, katakanlah. Kita bisa gunakan lebih lanjut seperti itu. Dan potensi self optimizing. Apa itu self optimizing? Yaitu sistem dapat mengoptimisasi diri sendiri dengan cara optimasi dan machine learning. Itu yang paling penting, yang potensi daripada penelitian ini bisa diterapkan, diaplikasikan terhadap sistem cloud storage ini. Selanjutnya, apa sih kelemahannya daripada sistem yang ada saat ini? Yang lemah apa? Apa yang harus kita perbaiki? Kita bisa melihat pertama, semua data itu disimpan di storage yang mahal. Katakanlah ada Azure, ada AWS, ada SharePoint, ada lagi Big Box dan banyak lain sebagainya, vendor-vendor menggunakan data dan itu mahal. Data tersebut mahal. Setelah itu belum adanya klasifikasi data yang jelas. Bagaimana data yang bersifat katakanlah JSON bisa kita satu kumpulkan, mana data yang bersifatnya katakanlah SQL, mana datanya yang DB, mana datanya yang katakanlah Office dan lain-lain. Nah, ini belum ada klasifikasi yang jelas terhadap suatu data. Katakanlah kita mau menyimpan di satu folder tapi dengan berbagai klasifikasi data. Dan pengolahannya masih banyak manual. Nah, ini misal kita punya data, katakanlah kita punya data di Azure lah. Pengolahan data kadang-kadang kita masih harus manual menggunakan Excel lagi, menggunakan lain. Nah, ini kita bisa menggunakan otomasi dengan machine learning dan juga otomisasinya. Nah, masa penelitian, pada penelitian yang harus kita pelajari, pertama, tidak adanya optimasi otomatis di suatu data. Kedua, data redundannya tetap tersimpan. Dan storage tidak dimanfaatkan optimal. Ini adalah masalah penelitian yang harus kita jawab dan harus kita selesaikan secepat mungkin pada penelitian ini. Oke, apa sih dampaknya? Dampak dari kelemahan sistem yang ada saat ini. Pertama, pemborosan kapasitas. Kapasitas storage itu kan kita beli berdasarkan berapa kapasitas yang kita baca, berapa kapasitas yang kita beli, berapa kapasitas yang kita gunakan. Nah, saat ini banyak banget pemborosan kapasitas itu tidak optimal digunakan, sehingga biaya operasionalnya meningkat juga. Jadi harusnya kita beli 100 GB, ternyata terpakainya hanya 90 GB. Yang 10 GB kemana? Kita nggak tahu. Nah, ini yang harus kita selesaikan permasalahan ini. Dan aksesnya atau disebut dalam sistem informatika itu adalah query. Nah, query-nya ini sangat lambat antara user dan kita memanggil data di cloud storage ini lambat. Akses datanya lebih lambat sehingga harus kita selesaikan. Inilah permasalahan sistem yang saat ini. Dampaknya seperti itu yang dirasakan oleh user. Tujuan penelitian yang pastinya itu dari semua ini sudah kita bicarakan. Tujuan dari penelitian ini pertama mengoptimalkan storage cloud, kedua mengurangi biaya, dan ketiga meningkatkan performa dan skalabilitas. Ini penting. Performa meningkat, biaya dikurangi, dan skalabilitas bisa diterapkan pada skala yang lebih besar. Seperti itu tujuan dari penelitian ini. Metodenya yang diselesaikan, tadi kan kita banyak permasalahan dan tujuan. Nah, metode apa sih yang diusulkan atau metode yang akan penyelesaiannya? Pertama adalah kompresi data. Jadi data tadi kita kompresi menjadi berbagai, misalnya ada zip,
ada juga bisa pakai tar, bisa juga format-format data yang lainnya sehingga lebih kecil. Dan deduplikasi untuk menghapus atau menghilangkan atau meremove data yang duplikasi. Dan pemisahan data berdasarkan tier atau berdasarkan jenis atau berdasarkan ekstensi. Dan integrasi hybrid dengan hybrid cloud. Nah, kesimpulannya dari penelitian ini yang saya dapatkan dan yang saya usulkan dan yang saya baca juga, pertama yang harus kita pahami adalah pendekatan integrasi, pendekatan terhadap permasalahan yang ada tadi tidak bisa single, tidak bisa hanya satu. Jadi harus menggunakan berbagai solusi yang kita integrasikan satu sama lain untuk mendapatkan 3 hal. Pertama adalah performanya tinggi atau efisien, kedua adalah harganya menjadi murah, dan ketiga itu dapat skalabilitasnya lebih tinggi. Nah, 3 hal itu untuk menuju tiga tujuan ini kita tidak bisa menggunakan single solution, harus menggunakan beberapa pendekatan. Setelah itu kesimpulan kedua adalah untuk efisiensi dan performa. Sekali lagi, untuk efisiensi dan performa ini penting. Efisiensi dari sisi harga dan juga efisiensi dari sisi storage-nya. Dan performanya bagus ketika dari call dengan query atau dengan SQL itu tetap bisa dibaca dengan cepat. Dan yang terakhir adalah penyimpanannya tetap di cloud. Ini penting. Mengapa sekarang banyak perusahaan pindah ke cloud? Karena untuk menghindari kehilangan data. Kalau disimpan secara offline atau manual di PC, terjadi kebakaran seperti ada kebakaran drone yang beberapa waktu lalu di Jakarta, datanya bisa hilang semua jika tidak ada backup secara cloud. Nah, itulah pentingnya penyimpanan cloud itu sendiri untuk mencegah permasalahan kehilangan data secara offline. Nah, terima kasih kepada Pak Ucup dan teman-teman juga yang menyaksikan presentasi ini. Referensi yang saya gunakan, judul yang saya pakai ini adalah berdasarkan suatu jurnal yang ditulis oleh orang India namanya Anil Kumar Yadamala. Ditulis tahun lalu 2024, jadi masih sangat fresh, masih sangat relevan dengan teknologi yang sekarang. Judulnya adalah Optimizing Data Storage in Cloud Computing, Technique and Best Practice. Ini adalah judul daripada jurnal ini. Di mana jurnal ini terbitkan, yaitu di International Journal of Advanced Engineering Technologies and Innovation. Itu volume 1 dan diisukan yang nomor 3. Sekian presentasi dari saya untuk metodologi penelitian teknik informatika. Saya harap presentasi ini dapat diterima oleh Pak Ucup dan teman-teman juga untuk sebagai pertimbangan nilai untuk ujian tengah semester di Universitas Siber Asia. Terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.